kemarin sempat heboh dengan angka 105 gitu Iya, ya. ya Wah, benar, seolah benar. ada final banget. 105. Iya. Padahal itu baru angka awal. Iya. Tapi tentunya juga punya kriteria lagi Iya. bahwa istitoah secara finansial dan istitoah secara kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sangat bersyukur karena bisa kedatangan tamu dari Ditjen PHU, apalagi tamu kita yang hari ini yang luar biasa, yang sehari-harinya tugasnya ngurus haji. Jadi luar biasa hari ini. Baru datang semalam ke sini, wah langsung kita tugasin untuk ngisi acara. Jadi kita memanfaatkan ilmu dari beliau biar kita paham bagaimana persiapan haji tahun 2024 nanti. Kita sapa dulu Ibu Eda, silakan. Apa kabar? Baik, terima kasih Bang Arifin. Senang sekali saya bisa hadir di sini dan menyapa semua yang ada di sini. Suatu kesempatan emas dan ini harus saya manfaatkan semaksimal mungkin karena memang kami di DJPHU itu diminta untuk menjadi humas untuk seluruh penyelenggaraan haji. Apapun kami ketika ditugaskan ke provinsi atau ke daerah-daerah harus siap dengan segala apa yang harus dan wajib yang kami sampaikan. Jadi hanya menyampaikan, tidak memberi duit tapi hanya menyampaikan informasi. Tusi kita adalah menyampaikan apa yang ya. harus kita sampaikan kepada jemaah haji dan masyarakat pada umumnya. Iya. Sekarang ini kita lagi banyak isu-isu tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Sudah makin bergulir setiap. Jadi pertanyaan itu udah lepas. Kayak ayam dilepas di kandang itu udah lari kemana-mana tuh. Iya. Jadi bingung. Jadi perlulah kita mungkin ada sedikit pencerahan tentang apa sebenarnya isu yang berkembang sekarang ini untuk penyelenggaraan haji tahun 2024. Tapi mungkin kita bisa prediksi dulu, bisa memberikan gambaran dulu kira-kira penyelenggaraan haji tahun 2024 nanti kapan dimulainya begitu? Adakah rencana-rencana yang sudah terjadwal atau gimana nih? Baik. Terima kasih Bang Rifin. Jadi sebenarnya memang haji itu sangat seksi karena dia merupakan misi negara, tugas nasional. Dan nama baik bangsa dan negara yang harus kita pertahankan di negara luar. Betul. Memang tidak mudah memobilisasi ratusan ribu orang dari 14 titik embarkasi haji ke Arab Saudi pergi pulang dengan selamat. Dan dapat kita pastikan bahwa seluruh jemaah haji yang melunasi itu bisa melaksanakan hajinya sesuai dengan syariat agama. Dan itulah yang menjadi beban dari Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa memastikan bahwa seluruh jemaah haji yang sudah melunasi dapat kita berangkatkan dengan selamat, mendapatkan fasilitas dan layanan dan mendapatkan haji yang mabrur dan mabruroh. Jadi memang penyelenggaraan haji itu tidak semena-mena hanya pada saat 9 Zulhijjah. Kami sudah mulai menyiapkan haji itu sejak setelah operasional haji kita sudah mulai running lagi. Mulai laporan keuangan, kemudian penyiapan lagi, pembahasan dan selanjutnya. Dan rencananya 2024 itu kalau melihat kalender Ummul Qura-nya Arab Saudi bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 itu bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Kalau kita tarik ke depan dengan kebijakan tahun ini bahwa 30 hari penerbangan dengan masa operasional penerbangan 30 hari dan masa tinggal jemaah maksimal 42 hari di Arab Saudi, maka kloter pertama itu akan diberangkatkan rencananya tanggal 12 Mei 2024. 12 Mei 2024 dan kloter terakhir itu di tanggal 10 Juni. Kemudian ada perubahan kebijakan Bang Arifin untuk tahun 2024. Biasanya kan kita gelombang 1 itu 15 hari, gelombang 2 15 hari. Maka pada tahun 2024 kita mencoba untuk gelombang 1 itu 12 hari dari tanah air ke Arab Saudi, 12 hari, gelombang 1 ke Madinah, kemudian 18 hari itu gelombang kedua untuk mendarat di Jeddah. Sama seperti selama 12 hari ini maka jemaah haji di tanah air berangkat dari tanah air menuju Madinah, kota Madinah, kemudian Mekah Armusna, kemudian balik lagi ke Mekah dan pulang melalui Jeddah. Begitupun untuk gelombang kedua 18 hari itu mendarat di Jeddah, kemudian menuju Mekah, melakukan operasional haji di Armusna, balik lagi ke Mekah, kemudian bersiap-siap menuju Madinah dan kembali lagi lewat bandara Madinah.
gitu. Iya benar. Jadi ternyata mungkin anggapan masyarakat selama ini bahwa operasional penyelenggaraan haji itu berarti orang bidang haji maupun di PHU itu bekerja pada saat operasional aja. Ternyata kita belum juga tuntas bernapas dengan lega kembali ke tanah air, sudah harus mempersiapkan haji untuk berikutnya. Banyak begitu banyak tahapan-tahapan yang harus kita siapkan dan mulai dari penyiapan kuota, RPH, kemudian pembahasan BPIH yang lagi booming ya, lagi trending. Terus pelunasan BPIH reguler, haji khusus. Kemudian kita juga melakukan bimbingan manasik sepanjang tahun di seluruh provinsi, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat kecamatan. Kemudian bagaimana juga pemerintah untuk memberikan layanan menyiapkan petugas haji yang handal, kemudian penyiapan dokumen, penyiapan pesawat, penyiapan perlindungan dan lainnya di Arab Saudi. Jadi ini ibarat nasi padang itu semuanya harus sudah siap di situ. Jemaah tinggal makan gitu kan. Gitu. Jadi tadi menyinggung tentang BPIH. Ini sekarang lagi masih hangat. Iya masih hangat sebenarnya. Orang masyarakat udah bertanya-tanya berapa bagaimana prosesnya. Mungkin bisa dijelaskan dulu prosesnya gimana sampai BPIH itu bisa dibahas di tingkat DPR. Gimana tuh caranya? Coba. Jadi gini, Kementerian Agama bersama kita menyebutnya ada Panja BPIH dan Panja BPIH dan Panja BPIH Kementerian Agama dan Panja BPIH DPR atau Komisi 8 itu kita bentuk bersama. Dan proses pembahasan ini tentu membahas seluruh biaya komponen, Bang. Komponen itu mulai dari di tanah air, layanan di tanah air sampai ke Arab Saudi. Apa itu komponen? Mulai dari biaya bimbingan manasik, kemudian biaya masuk asrama haji, biaya dokumen paspor, biaya gelang, kemudian biaya selama berada di asrama haji, kemudian teks ketika masuk ke Arab Saudi, biaya pesawat. Nah, biaya pesawat ini nih yang paling sebenarnya yang paling mahal gitu kan. Ya. Karena kita sistemnya sewa. Kemudian itu juga dibahas terkait dengan biaya hotel di Madinah, di Mekah. Kemudian biaya konsumsi selama berada di Madinah, berada di Mekah, berada di Arafah, Musdalifah, Mina. Kemudian kita juga membahas terkait dengan biaya transportasi antar kota perhajian, biaya transportasi salawat, dan biaya-biaya lainnya yang termasuk living cost. Kenapa living cost menjadi 750 real per jemaah? Dan itu disebut dengan biaya BPIH. Nah, BPIH inilah yang nanti total cost yang harus dikeluarkan. Hampir setiap tahun kita itu menghabiskan kurang lebih 19 triliun loh untuk biaya itu dibawa ke Arab Saudi. Kemudian di dalam BPIH ini ada namanya BIPIH dan ada nilai manfaat. BIPIH inilah yang kemudian yang dibayar oleh jemaah. Dan nilai manfaat inilah yang kita ambil dari biaya pengembangan, hasil pengembangan dari BPKH tadi. Kemarin sempat heboh dengan angka 105 gitu ya. Wah, seolah-olah udah final banget 105. Padahal itu baru angka awal. Iya. Dan masyarakat calon jemaah itu membayangkan mereka harus nambah berapa nih kalau 105. Betul. Tadi dari komponen-komponen disebutkan tadi jadi diramu dari dalam satu RAP ya rencana anggaran sehingga inilah yang dibawa ke DPR di Panja dibahas sehingga kemarin kalau sudah salah sudah ada info ya. Kita mungkin bukan menunggu. Info, sudah keputusan. Oh, sudah keputusan. Sudah keputusan. Tapi tetap kita harus menunggu perpresnya dulu. Betul. Jadi gini, mungkin masyarakat juga harus paham gitu ya. 105 itu baru usulan kita. Dengan asumsi dolar 16.000, dengan asumsi real 4.200 kalau tidak salah gitu kan. Dan kemudian dengan biaya penerbangan di angka 36 juta. Ketika kawan-kawan dari Panja BPIH-nya Kemenak melakukan kembali rekajian gitu kan, dan melakukan diskusi juga nego dengan pihak penerbangan, maka turunlah angka di angka 33 untuk biaya penerbangan 33.467.000. Tapi ini rata-rata Bang, rata-rata bukan per embarkasi gitu. Nah kemudian setelah itu
hasil kajian akhirnya turunlah dari 105 menjadi 93.400, 93,4. Nah, 93,4 juta ini kemudian terjadi diskusi antara Panja BPIH, BPKH, karena kan BPKH juga akan tergerus. Iya. Semakin tinggi persentasenya, maka semakin tergerus itu uangnya, Iya. dan ini akan membahayakan jemaah haji yang akan berangkat tahun selanjutnya, tahun berikutnya. Kemudian dari angka 93 ini disepakatilah 60-40. 60 itu dibayar oleh jemaah haji, kemudian 40% itu ditanggung oleh dengan menggunakan nilai manfaat. Mungkin bisa disebutkan berapa nilainya 60-40 itu ada? 60-40 itu sekitar 56.040.000. Ya. 56.040.000, dan ini cakupannya itu adalah biaya pesawat. Karena jemaah harus langsung naik pesawat, kemudian biaya sebagian hotel di Mekah dan living cost serta tax. Nah, di luar itu menggunakan nilai manfaat tadi. Jadi sebagian 36 juta plus sebagian kecil biaya hidup, bukan biaya hidup, akomodasi ya, selama berada di Mekah. Di Madinah tetap menggunakan nilai manfaat. Itu 56.040.000. Sementara untuk yang menggunakan nilai manfaat itu kurang lebih 37 juta sekian. Gitu. Ya. Jadi cuman kembali lagi bahwa angka 56 juta ini bukan untuk seluruhnya, enggak. Ini akan kita pecah lagi, agak ribet sih memang ya Bang ya. Karena yang membedakan itu adalah biaya penerbangan. Akan tidak mungkin Aceh yang lebih dekat ke Arab Saudi, biaya pesawatnya sama dengan Makassar atau Balikpapan gitu kan. Ya itu. Jadi nanti ini baru angka rata-rata, average aja. Siap, gitu. siap. Jadi memang nanti jamaah berarti kan mereka ini rata-rata sudah menabung 25 juta ya. Iya. Tinggal nambah sisanya. Jadi menjadi sekitar rata-rata 56 juta tadi untuk yang ditambahkan. Iya. Tapi nanti setelah menunggu penetapan dulu per embarkasi berapa. Betul. Ya, jadi jemaah proses. Jadi gini, setelah penetapan kesepakatan tadi 60-40 dengan angka BPIH dengan ini, kemudian tim DJPHU itu akan mengklirkan per embarkasi. Kemudian melaporkan kepada presiden, dan presiden melakukan penetapan perpres. Baru kemudian kita merilis siapa yang berhak melunasi. Ayo, pasti sekarang nunggu-nunggu kan? Siapa saja yang sedang berhak untuk lunasi. Di samping itu mungkin nanti ada turunan lagi dari perpresnya untuk gimana teknis pelunasannya. Jadi mungkin juga bisa disampaikan kalau misalnya nanti udah ditetapkan nih berapa nilai yang harus dibayarkan jamaah masing-masing yang berangkat tahun ini. Kira-kira jamaah yang masuk kriteria yang boleh kategori melunasi itu apa aja mungkin bisa disebutkan ya. Karena kita government kan kita bekerja berdasarkan aturan. Iya. Jadi Pak Dirjen sudah menerbitkan keputusan Dirjen itu nomor 358 tahun 2023 tentang kriteria jemaah haji yang masuk kuota jemaah haji reguler. Jadi di situ disebutkan bahwa satu ditujukan kepada jemaah haji yang memang masuk dalam kuota tahun berjalan. Yang kemudian tetap kita mengutamakan atau usia lanjut ya, jemaah haji usia lanjut yang diprioritaskan. Tapi tentunya juga punya kriteria lagi bahwa istitoah secara finansial dan istitoah secara kesehatan. Kemudian yang ketiga itu ada jemaah haji cadangan. Jemaah haji cadangan ini adalah untuk mensupport apabila jemaah haji yang masuk kuota atau jemaah haji lansia yang diprioritaskan ini yang memang karena ada kendala sehingga tidak bisa melunasi, secara otomatis by system yang cadangan akan segera masuk. Begitu Bang Arifin. Iya. Ini lagi yang isu yang kita dengarkan. Kalau sudah nanti misalnya mereka sudah melunasi BPIH-nya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus mereka berharap, wah ini ada tambahan 20.000 nih, 20.000 jemaah haji nih, wah lumayan banyak. Jadi mengurangi antrian. Pikirannya ini mungkin gimana? Mungkin bisa dijelaskan dulu tambahan ini. Gimana status tambahan ini? Apa sudah jelas atau gimana? Karena kita membayangkan 20.000 banyak gitu Pak. Iya banyak sekali. Iya, kita 2023 kemarin dapat tambahan 8.000 injury time gitu kan. Dan banyak sekali faktor teknis. Bersyukur sih alhamdulillah ketika Pak Presiden, Pak Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia mendapat tambahan 20.000. Kita kembali lagi ke kuota normal dulu, Bang Haji. Jadi kuota normal kita kan 221.000.
sesuai dengan undang-undang, maka untuk haji reguler itu sebanyak 203.320 orang. Dan haji khusus itu 17.680. Ini yang sudah masuk di dalam e-hajj. Yang sudah masuk dalam e-hajj. Dan e-hajj ini terpublish kepada seluruh negara. Nah, untuk tambahan 20.000 memang sampai hari ini belum masuk e-hajj, tapi kami sebagai government karena memang sudah MBS langsung bicara ke RI1, artinya kan bukan abal-abal informasi ini. Kita harus tangkap begitu, dan proses penyiapan penyelenggaraan haji pun kami siapkan sudah termasuk dengan tambahan 20.000 itu. Nah, kalau dengan tambahan 20.000 itu untuk haji reguler itu mendapatkan tambahan 18.400 dan haji khusus itu mendapatkan tambahan 1.600. Kalau real nanti dengan tambahan 20.000, maka kuota Indonesia itu termasuk tambahan itu sebanyak 221.720 orang, dan haji khususnya itu sebanyak 19.280 orang. Luar biasa, dengan asumsi tipe pesawat menggunakan 777, Airbus dan 744, itu maka kita akan memberangkatkan kurang lebih 598 kloter. Oh iya, penerbangan. Saya nggak ngerti nih, nanti Sultan dapat tambahan berapa banyak? Sebanyak-banyaknya, minta. kita minta sebanyak-banyaknya biar antrian juga makin kurang. Baik, semoga Allah mudahkan segala sesuatunya. Tapi ini dengar-dengar juga apa kabarnya, ini tambahan 20.000 jemaah. Luar biasa tambahan 20.000 jemaah. Betul. Tetapi di sisi lain petugasnya dikurangin nih. Nah, ini kalau saya jawabnya ada tambahan jemaah, mestinya petugas harus ditambah dong. Karena untuk melayani jemaah yang sebegitu banyak, harusnya ditambahkan petugasnya. Kira-kira kalau dengan pengurangan petugas begitu ya, dampaknya apa itu terhadap apa di sana? Kita juga berharap sebenarnya, wah ini ada tambahan 20.000 berarti petugas nanti akan ada tambahan nih. Tapi ternyata dalam kebijakan ini justru ditambah jemaahnya, petugasnya dikurangin. Nah, gimana nih? Jadi gini, itulah haji ya. Ketika di sini ditambal, yang bolong yang di sana, ditambal bolong di sana, muncul yang di sana lagi permasalahan gitu. Itulah haji, uniknya haji di situ gitu. Dan ini merupakan tantangan buat kami sebenarnya. Betul, memang Kementerian Haji sudah merilis kuota petugas itu untuk Indonesia sebanyak 2.210 orang untuk tahun 2024, dan ini berkurang banyak dibanding tahun lalu. Tahun lalu kami dapat 4.600 Bang. 4.600 petugas. Dengan kuota tambahan 8.000. Artinya 209.000 yang kita berangkatkan. Nah, dengan 2024 dengan kuota 221.000 untuk reguler, kita mendapatkan petugas 2.210. Kalau hitungan kasar, tentu kan kita harus memitigasi ini kan. Dengan angka 598 kloter. Kalau pada umumnya kemarin-kemarin itu satu kloter ada 5 orang, ada ada ketua kloter, ada pembimbing ibadah, ada 1 dokter dan 2 tenaga medis, maka kita harus memitigasi pada tahun ini kemungkinan besar itu akan ada 3 orang. Jadi ya bismillah, akan kita manfaatkan adalah ketua rombongan, ketua regu dan PHD. Itu yang kita manfaatkan. Kalau kita kalikan Bang Arifin, kalau kita kalikan dengan 598 kali 3 orang per kloter itu sudah ada angka 1794. Dikurangin coba, 2210 kurang 1794 habis lah kita gitu kan. Dan ini merupakan giroh. Kemarin kita sudah diberangkatkan Pak DJ menuju Kairo untuk mencari mitigasi apakah memungkinkan memaksimalkan mahasiswa. Dan apakah bisa menggunakan kuota non-haji untuk mahasiswa. Ternyata dari kawan-kawan perlindungan warga negara Indonesia di KJRI Jeddah, jangan itu dilakukan. Itu bukan suatu opsi. Pasti akan menambah beban baru gitu kan, menambah masalah baru buat kami. Nah, ini sekarang kita mitigasi sampai kemudian kita juga minta pertolongan dari KJRI untuk membuat semacam nota diplomatik agar ada penambahan, dan dan Gusmen pun saat ini sedang melakukan pendekatan personal approach kepada pemerintah Arab Saudi agar kita bisa mendapatkan tambahan tersebut gitu Bang. Ya ini kan begini, 1 kloter khusus dicontohkan ya untuk embarkasi Balikpapan ya. 360. Kalau misalnya 360 jemaah terus petugasnya hanya 3 orang, waduh, kemarin 5 orang saja susah lainnya, apalagi 3 orang. Saya bisa membayangkan begini, Mbak. Satu tim sepak bola nasional ya, yang pertandingan yang dilaksanakan di Jakarta, yang mungkin pemainnya hanya 24 orang atau taruhlah 30 orang itu,
itu panitia yang diberangkatkan itu sampai 20 orang, bahkan lebih hampir menyamai dari tim yang diberangkatkan. Tetapi ini petugas haji yang mengawal jamaah ke luar negeri, ini kita dibatasin hanya 3 orang. Saya bisa membayangkan bagaimana tugas yang dilaksanakan oleh petugas haji di sana. Jadi mungkin ada sedikit cerita kendala-kendala petugas selama mereka bertugas. Bagaimana misalnya kita menemukan petugas selama mereka bertugas, bagaimana susahnya petugas ya, petugas kloter ataupun petugas yang ada di Arab Saudi itu mungkin bisa ada gambaran dari Mbak Ida. Jadi given, analoginya gini, jadi penguatan SDM tidak hanya bicara bahwa mereka mampu melayani, tapi mereka juga harus punya hospitality, punya humanity, punya helpful, punya powerful untuk memberikan bantuan, dan mereka juga harus diberikan bimbingan terkait leadership, kepemimpinan, serta seluruh petugas itu target kami akan mendapatkan layanan penguatan layanan jemaah haji lansia. Program jangka panjang kita adalah menjadikan jemaah haji itu adalah jemaah haji yang mandiri. Iya, iya.